Ibu MC untuk kesempatannya. Izin untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu yang hadir di kegiatan pagi ini, saya mohon izin untuk memandu atau bersama-sama kita memahami bagaimana cara membaca laporan situational judgment test yang sudah dikirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian. Untuk situational judgment test ini ada di 3 halaman terakhir pada lampiran yang sudah dikirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk SJT ini merupakan salah satu alat ukur penilaian yang digunakan untuk melakukan pemetaan kompetensi dan mendapatkan profil kompetensi Bapak Ibu sekalian, namun sifatnya masih hanya prediktor. Jadi untuk memprediksi kompetensi Bapak Ibu kira-kira sudah berada di level berapa dan dibandingkan dengan jabatan Bapak Ibu yang sedang diemban di posisi sekarang. Berikut untuk layoutnya, kira-kira bentuknya seperti ini, tidak akan berbeda dengan yang Bapak Ibu terima, kurang lebih sama. Ada dari identitas pribadi, ada profilnya, ada kesimpulan dan deskripsi, serta area kekuatan dan saran pengembangannya. Saya akan coba jelaskan dan kita sama-sama melihat kira-kira cara membacanya seperti apa. Baik, yang pertama terkait identitas pribadi, di sini ada tanggal tes di mana Bapak Ibu menjalankan tesnya dan juga identitas Bapak Ibu, serta ada target jabatan di paling bawah yang menandakan level yang akan dibandingkan dengan kompetensi Bapak Ibu sekarang. Ini untuk identitas pribadi dan kita lanjutkan. Bagaimana cara membaca tabel dan juga jaring laba-laba yang sudah diterima? Ini mungkin Bapak Ibu beberapa ada yang belum memahami. Iya. Di tabel ini ada kolom IS, RS, dan SD. Untuk IS itu apa? IS ini adalah hasil dari penilaian Bapak Ibu sekalian. Jadi levelnya itu berapa saja ada di kolom IS ini dan di jaringnya itu berwarna merah. Jadi yang sudah kita dapatkan ini berapa? Dan juga untuk RS itu adalah standar kompetensi jabatan Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan di jabatan eselon 3 ada di level 3 untuk standarnya dan untuk di JF pertama misalkan di level 2. Seperti dicontoh di sini, untuk RS-nya atau standar kompetensi jabatannya itu di level 2 dan di dalam jaringnya itu berwarna biru gelap. Dan ada juga terakhir ada SD atau standar deviasi di mana plus minusnya dibandingkan antara kompetensi Bapak Ibu dengan kompetensi jabatannya. Kalau dilihat di sini ada beberapa kompetensi yang melebihi dari standar kompetensi Bapak Ibu sekalian. Dan misalkan nanti di Bapak Ibu ada yang kompetensinya di bawah standar kompetensi, untuk SD-nya ini akan minus. Jadi nanti jaring laba-labanya akan masuk ke tengah untuk kompetensi Bapak Ibu sekalian. Dari hasil ini, Bapak Ibu akan mengetahui kira-kira saya bagaimana nih untuk mengembangkannya. Dan apabila sudah penuh atau sudah sesuai dengan standar jabatan Bapak Ibu pun, itu tidak menutup kemungkinan adanya ruang bertumbuh di sini Bapak Ibu. Karena standar jabatan itu akan terus naik dan Bapak Ibu pun diberikan ruang bertumbuh untuk naik juga. Seperti di contoh ini, di dalam grafik ini tidak ada kompetensi yang di bawah standar kompetensi jabatannya. Tetapi di dalam SJT, kita tetap memberikan deskripsi dan juga kesimpulan yang mana yang lebih dan mana yang sudah mampu di dalam jabatan tersebut. Sehingga pada saat Bapak Ibu melihat di area kekuatan dan pengembangan, tetap ada area pengembangannya dan tetap ada area kekuatannya. Jadi bukan berarti pada saat kita sudah optimal di posisi itu, tidak ada lagi area pengembangan. Jadi silahkan bisa dibaca secara seksama di sini, kira-kira saran pengembangannya itu seperti apa. Dan untuk saran pengembangan ini silahkan dikomunikasikan dengan pimpinan dan juga pejabat pembina kepegawaian Bapak Ibu
Karena bagaimanapun untuk untuk kompetensi manajerial ini kita tidak bisa sendiri, Bapak Ibu sekalian. Untuk mengembangkannya butuh kewenangan khusus dari pimpinan dan juga adanya konsultasi dari pimpinan kira-kira apa sih yang bisa membuat Bapak Ibu untuk bertumbuh dengan posisi tersebut. Karena di birokrasi ini sebenarnya semua ini berjenjang dan kalau kita misalkan melakukan sesuatu di luar yang standar kompetensi kita tanpa kewenangan itu mungkin juga bisa mendapatkan teguran. Jadi itu fungsinya izin Bapak Ibu terhadap pimpinan dan juga pimpinan bisa sama-sama mengembangkan Bapak Ibu sekalian. Seperti di contoh di sini, ada topik pelatihan dan ada penugasan, Bapak Ibu. Jadi tidak seluruhnya untuk pengembangan ini kita memberikan pelatihan, tapi juga ada langsung penugasan di lapangan. Untuk penugasan ini langsung membuat Bapak Ibu memantik Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensinya sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui kondisi di lapangan untuk kompetensi itu bagaimana sih caranya untuk mendapatkan kompetensi tersebut dan bagaimana juga untuk mengetahui kepimpinan kira-kira caranya seperti apa. Karena bagaimanapun feedback atau saran dari pimpinan itu penting Bapak Ibu untuk meminimalisir trial dan error pada saat Bapak Ibu melakukan pengembangan kompetensi. Baik, itu saja untuk cara membaca laporan